Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu lahu 'abidun wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa nahnu lahu tabi'un wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan ruba min shaimin haduhu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang kula tuntun sedaya sehat walafiat. Mugi-mugi sedaya dipun paringi keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi sedaya dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinten mlebu swarga sedaya. Langsung nggih. Kan wonten dawuhipun Allah, dina akhirat manusia dibagi 3 kelompok besar. Enten sing langsung neraka, enten sing neraka dia pindah swarga, enten sing langsung swarga. Bila kita nyuwun kita neraka dengan kelompok 3, tinggal langsung swarga. Ini nek pakat kelompok kita. Sing paling paling kelompok kita tetap kelompok 3. Aku kelompok kali. Wonten sampika kita bahas mapan kalian tamu agung ingkang sekedar oleh rawuh asmanipun Mas Ramadan. Oleh-olehipun istimewa. Sinten ingkang menyambut dengan baik, dosa dingapura, ganjaran dilipat gandakan, donga dikabulke, wonten babak bonus naminipun Lailatul khairu min alfi syahr. Ibadah sesaat saja di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan tanpa istirahat. Allah nyata dawuh. Ada istimewa boten pikantuk malam Lailatul Qadar ini, boten pikantuk malam Qadar rugi. Sebab efektif ibadah sejilu anane ganjarane kados dene ibadah 10 dosa 3 tahun kawan bulan tanpa istirahat lampun saya timbang menika. Anane ini boten saged ginakaken Ramadan, boten ginakaken kesempatan menika sasaesanipun. Rasul menika ruba min shaimin haluhu min siyami ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa itu hasil dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dosa boten kelong, ganjaran boten tambah, donga boten dikabulke, boten pikantuk Lailatul Qadar. Satu kata yang bisa jadi anak-anak bisa mengungkapkan untuk mewakili kegagalan itu namanya zom. Apa? Zom itu apa? Kosong. Lah, mila menika pripun amrih benjang menika kita betul-betul sukses besar, boten gagal total. Menawi kula wastani sukses besar menika sesuai napa mencapai tujuan niku sukses. Contoh kula kalau mau injil baca subuh anak-anak bismillah duduk dakwah. Warung
sesuai dengan yang dicita-citakan tujuan utama berarti kula sukses. Ngoten nggih. Ananging menawi kula bablas njuk mandheg ten soto foto bablasan Solo gagal mriki. Nggih. Nah, wonten ingkang poso gagal total, tidak sampai pada tujuan, tapi ada yang sampai pada tujuan. Nggih. Nah, menawi kita sampun memahami, insya Allah kita sampun yakin bahwa tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Fi'il mudhari' maknanipun boten dipun maksudaken kita sasampunipun siang menika dados malaikat tanpa dosa, boten seperti bidadari yang enggak punya sifat jelek, boten. Tapi Imam Jalaluddin Asyuti ketika wonten tafsir Jalalain al-muttaqina wong sing takwa kuwi sing dosane di ngapura ganjarane ditambah dumeniti kabul iku as-shairina ila taqwa awas-shairina ila khair. Orang yang berubah menjadi lebih taat, menjadi takwa, dan orang yang berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terus intinya pun perubahan, tapi ke arah lebih. Wonten contohnya gagal total. Nggih, kita lihat ayat tahunnya. Wonten ula, wonten ular. Pilih pundi Bu? Boten pilih. Dan jenengan pripun? Ula poso, ular poso. Anane hasilipun berbeda, nasibnya setelah puasa juga berbeda. Ulo niku nek poso, jenengan cek nangkep ulo nggih niku. Ketika lama tidak makan, dia akan mengganti kulitnya, berungsungi, kasar dadi halus, gitu. Warne napa kuwi? Kasar niku pucet dados glowing. Napa glowing? Nggih, mencorong nganti halus. Tapi sifatnya sama. Ulo itu sinasa sampun blungsungi nek dipidak nyokot. Yakin boten? Nggih, boten sate coba. Nggih dadi momolo. Nggih. Ulo niku nek nejo, ulo nek tikus, nek nejo didilek boten dicuwili, gitu. Nek enten ulo kok mbubel nyuwili kupinge tikus, berikutnya itu ulo kelainan. Dan itu ular itu rakus, ular itu kejem. Apa sih nopo? Ketika berpuasa tidak merubah sifat, hanya merubah fisik, nasibnya umpamanya tadi Pak, enten selarak ular kobra bareng berujungi dimanggain atau digebuk? Bukan. Poso orang merubah sifat masih digebuk. Dan yang baru berujung halus ayu ini kalau cantik, tetap digebuk. Tapi Allah menciptakan makhluk namanya pun ular nih, ular. Nah ini bukan keadaan, kalau sami ini keadaan. Ular jati, ular besi, ular kejam, ular alpukat. Di soal ular nih, ular runtuh. Buat menawi, penari pesawat dulu. Nah kubu ini pun penari pesawat. Kompeten budi. Kubu sebelum puasa ngerusati, bodong jati rusak, bodong ngisap rusak, bodong jual, bodong besi rusak, bodong alpukat rusak. Boten namung rusak itu demi enten sing jibut-jibut. Boten namung demi jiji, enten sing umroh, enten sing melayan, enten sing medhok itu. Rakus niku pira-pira kelas. Kawit zaman Nabi nggih. Nggih. Sampun wonten ular, sampai wonten ayat seperti daun-daun yang dimakan ular. Kaya jati pangan gerang-gerang. Niku. Ular niku mboten namung namung nggih. Jiji medeni kateri kruket. Ular niku mobilitas rendah.
ngomong esok sore awal mami apa nang kono. Seperangan dia aja jalan-jalan. Kesimpulan itu negatif sifatnya. Tapi ketika berpuasa maka perlu ada apa? Nek perlu ada kode. Kayak mungkin entrong. Nah, nek buat entrong itu ibu betul asli. Kadang dipencet entrong, dilor, idul. Nek idul lor, nek lor idul. Ini sih bingung mungkin apa sih mencet. Terus diwale dipencet. Nah, puasa sukses bagus kuku. Nah, ekor kuku berbeda karakternya dengan ular. Kuku itu yang betul buatan kasar, buatan pahit, buatan atos, neng sari madu. Kuku pun buatan merusak, buatan nanti buat kumpul rotok brus, merkok tinsi kuku. Niku kecuali kuku obesitas niku kelebihan berat badan. Malah saja kuku-kuku makhluk bumi. Ketika menjadi kuku semua orang sayang, semua orang cinta. Bukan kamu kan berulang ini gateli, tapi ketika jadi kuku cantik, itulah puasa yang sukses. Nyatanya menjadikan orang cinta kepadanya. Demikian juga kita. Bagaimana seperti kuku menjadi orang yang lebih manfaat. Ketika ular nemplok mesti rusak. Ini kuku nemplok bentang turi, mungkin jadal sari madu, nyamplok dengan sari, pindah kembang, nemplok dan putih jadi penyerbuan. Jadi kuku bisa membantu penyerbuan jadi bermanfaat. Nah, ketika kita kemudian berpuasa tidak pindah, tidak berubah karakter, saya kesat atau keset. Nek kuku ora benten nggih. Nek ular niku sak jumlah ten niku. Nek kok ada suku isu wonten kali siki awan nggih pertemuan BCM sekabupaten Pembekalan Romanto ke dalu nggih enten Siwono Harjo iki kuwi wonten bincang-bincang pembicaraan niku sing tuncang-tuncing kaya kuku. Nek poso kok tetep melepos esuk ngarep TV, awan ngarep TV, sore putar remote ngarep TV, bengi gendhi nonton TV nonton wong turu. Enten boten TV nonton wong sae. Dan itu mobilitas rendah. Tapi dengan puasa yang menjadikan berubah karakternya, ngomah resik, kebun resik, sawah kegarap, warung kecakan, anak rampit, warna rampit, semua keperluannya tercukupi. Itu mobilitas tinggi. Ini ayat kaumnya. Mila saking menika supados kita semangat andinipun napa berusaha menjadi takwa, orang yang senantiasa merubah dirinya menjadi lebih baik. Maka kita aturaken iming-iming. Biasanya pun kerja niku nek enten iming-imingnya niku tambah semangat, ngoten nggih. Hasil akhir dari puasa yang diharapkan Allah bagi kita adalah takwa. Takwa berhadiah. Apa yang dihadiahkan Allah? Di antaranya Allah memuliakan orang yang paling takwa, maka ia yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Saat yang paling mulia di hadapan Allah nanti, yakni orang yang paling takwa. Meskipun di dunia biasa-biasa, di zaman akhirat akan dimuliakan. Bahkan dalam dunia akan dimuliakan. Begitu. Wonten malih hadiah takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sing sapa takwa marang Allah, maka Allah jadikan baginya makhrajan. Kharaja itu keluar, makhrajan jalan keluar dari semua permasalahan hidup, solusi. Nggih, berdeka sakit Allah kasih solusi obatnya, kesembuhannya. Ketika punya hutang, punya solusi bagaimana melunasinya. Ketika punya istri, punya anak, punya suami, punya orang tua, punya
urusan apapun, maka Allah jadi backing. Jadi apa? Backing. Maka orang takwa itu suka berdoa, ciri-ciri diantaranya. Dan berdoa itu melibatkan Allah di dalam menghadapi persoalan hidup. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau yang maha kuasa itu membackup kita, membacking kita, membantu kita, insya Allah kita optimis. Maka berdoa itu menjadikan orang hidupnya optimis. Bukan namun persoalan hidup diberi solusi oleh Allah bagi orang yang takwa, yang meningkatkan kualitas dirinya, tapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bakal maringi rezeki marang dhewe kanthi layak kasih dalam sing ora kira-kira. Nek cara basa Jepange moro-moro. Moro-moro. Nek basane nggih kula ujug-ujug. Nggih nek basa Arabe mak bedunduk. Rezeki sing ora kanyono-nyono. Nggih. Sebab rezeki itu kadang kita logika tidak masuk akal. Gaji sakmene, kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan sosial sakmene, nek digunggung dijumlah ora cocok. Gaji ku sakmene yo kabeh kecukupan. Nggih to? Berarti kok wonten sing mak bedunduk. Nggih. Niki. Mila saking menika luar biasa hadiah orang yang takwa. Kita terangkan balik dari Allah. Wa may yattaqillah, Allah mengatakan ya ja'alahu min amrihi yusra. Sing sapa takwa marang Allah, Allah dadake sakabeh urusane gampang anggone ngrampungi. Di awal tadi ditunjukkan jalan keluarnya, yang berikutnya mudah dalam menyelesaikannya. Allah melihat wa may yattaqillah yukafir anhu sayyi'atihi. Sing sapa takwa marang Allah ditutup dibuset kabeh yukafir anhu, Allah tutup untuknya sayyi'atihi, catatan dosa-dosanya. Pun boten direken biyen dosane dianggap ra dosa. Pun diparingi pangapura alhamdulillah. Wa yu'dhi lahu ajran, lan Allah maringi ganjaran sing gede-gede. Boten namung yen kok boten namung piyambak sak kampung kok padha iman, padha takwa. Lawatan alaihi barakati minas samai wal ardh. Yen kok sukses kabeh sak desa, ana peningkatan kualitas diri kabeh. Imane tambah kuat, ibadahnya tambah ikhlas, tambah ittiba Rasul, akhlaknya tambah apik, muamalahnya tambah bagus, maka Allah akan berikan barokah, ziyadatul khair, kebaikan, tambahan kebaikan dari langit maupun dari bumi. Apa yang dari langit akan menjadikan dia tambah baik hidupnya. Apa yang keluar dari bumi menjadikan dia tambah baik hidupnya. Tersekat sangat. Bahkan Allah mengatakan innallaha ma'al muttaqin. Allah senantiasa memberi ma'iyah. Menawi bahasanya membersamai orang-orang yang takwa. Sementara kebersamaan kita dengan saudara kita, si masa sarang tentu sami-sami sarang, dengan kula yakin mboten pirsa sepinten atau sinten bendukat kula. Nggih mboten. Wong jenengan nggih mboten pirsa kok jejeran niku mboten pirsa sing dilatine, sing dikutuk apa, sing dipingini apa. Ananging ma'iyahnya Allah, kebersamaan Allah dengan orang-orang takwa, kebersamaan Allah membersamai orang-orang takwa itu, Allah tahu apa yang dibutuhkan, Allah tahu apa yang diinginkan, Allah tahu apa yang akan membahayakan, begitu. Dan ketika Allah membersamai kita, orang yang takwa itu, sementara Allah maha kaya, Allah maha mampu, Allah maha sayang, Allah maha pengampun, keberuntungan orang yang dibersamai Allah. Kalau nanti rombongan SMK yang boleh lihat orang mucal dan SMK dan SM itu 19 tahun setengah. Dan mucal ini tidak terkaruan. Beriin enten 1008 murid santri. Saat ini menaik mucal namun kadang kali kadang sekawan.
bis ada orang yang kaya raya dan dermawan bersama dalam satu bis. Niku sing sak bis ini melu-melu tenan. Gitu. Ini enten sing bis tertentu kok ning mriku niku ndelalah kepokil kabeh, bahil kabeh, medhit kabeh. Nggawa sangu gak dhewe. Ini jajan yo bayar dhewe-dhewe. Wae apa egois. Itu gak nyaman. Nah, bersama orang yang dasarnya ini bojon pejabat, dia rumah nempel duit itu kurang. Sementara sana si korupsi itu memang dagangnya, nek pulang itu nek buat nanggung sakram rong kan rau grup, ini. Ketika dibersamai orang yang seperti itu saja kita senang, kita tentram, apalagi hidup kita dibersamai oleh Allah. Oh, ini pengantar. Sementara sampai di situ pertanyaannya, ramen buatannya dibersamai Allah di dalam kehidupan kita. Ramen syaratnya apa wau? Takwa. Nah, takwa niku nopo? Wa qayaki qayatan takwa. Niku nek dibasake Jawa wong sing urip nganti ati. Nganti ati niku pripun? Wonten sahabat yang saya memberikan gambaran bagaimana takwa yang disampaikan Rasul. Maka ada sahabat bertanya pada temannya, Lur, takwa itu piye? Dan jane sampeyan sing ketemu Rasul itu piye? Uga bagian dalam setengah apa? Kan setapak, setengah apa gitu. Sampean laporan nganggo sendal, nganggo sepatu, nganggo terompah, nganggo alas kaki. Situ ada duri, ada mana, ada beling, ada ceplas, ada pines, ada paku, ada geragasan ulo. Pertanyaannya, piye mentekan nganggo selamat? Ya aku hati-hati sing kaidah yakin kalau aku sing bahayani. Ya aku makan yakin kalau orang sing nangis iki. Nah, takwa iki ngomong. Berarti takwa perlu ilmu. Sudah apa yang kita lakukan harus ada ilmunya, sehingga para ulama nyimpulaken utawi dalem kesan takwa niku imtisalu awamirillah wa istanibun nawahihi. Imtisalu awamirillah nindaki dawuh-dawuhe Allah, wa istanibu lan dhewe padha ninggalake nawahihi nahi-nahinya, larangan-larangannya. Niku takwa. Meskipun semampunya, mila Allah dawuh ittaqillaha mastata'tum. Takwa marang Allah sak mampumu. Niku. Seberapa kemampuan kita dalam bertakwa, yang jelas perubahan ke arah lebih baik itulah hasil yang harus kita capai di dalam melaksanakan amaliyah Ramadan. Bosan ini dibahasnya iming-imingi Gusti Allah, kita pun paham. Dosa di ngapura, kemudian masalah diparingi solusi, rezeki sing ora kanyono-nyono, digawe gampang sedaya persoalan kali ngrampungi, dibusek kabeh dosane ditambah ganjaran gede-gede, isih diparingi napa berkas sing langit, berkas sing bumi, terus dibersamai Allah dimanapun berada. Luar biasa itu orang takwa. Lah kepripun akhir kita betul-betul Ramadan samangke membawa diri kita takwa, niku kita kedah persiapan. Kita apa? Persiapan penyambutan. Tapi niki ada umpama enten pejabat nggih mengumumkan, nggih silakan nanti akan datang pemimpin kita akan bagi-bagi sepeda sertifikat, 1 orang 1 miliar misalnya. Tapi dengan beberapa permintaan. Sopo sing iso nyebut nama-nama ikan sepeda. Sopo umpama kira-kira kita latihan boleh nyebut nama-nama ikan. Latihan. Nah, iso nyebut nama ikan 50 sepeda. Nek kowe nyebut 1 1000. Bisa nyebut 1 miliar.
Maka Ramadan tidak hanya itu. Ramadan menjadikan kita dosa diampuni. Jenengan milih uang sak miliar apa dosa sedaya di ngapura. Nengen terima sak miliar kita tambah dosa kan betul. Nah, ini sebab kurang cerdas dalam memilih. Nah, apa persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut tamu agung ini? Begitu. Yang pertama, persiapan fisik. Persiapan apa? Fisik. Baik secara pribadi maupun jamaah. Pribadi apa yang kita gunakan selama Ramadan untuk ibadah kita siapkan. Wirawiri rumah sampai masjid, penerangannya, jalannya siapkan. Kemudian apa lagi yang biasa dipakai ibadah? Mukena, gen kalau orang sing ada dirabati semut mukul. Ini kau sedingin apa? Kau campur dengan ini kau semut. Karena apa Allah tahu? Khudu zina tak minta beli mas. Pakailah pakaian yang paling hias ketika kamu sujud. Sementara kondangan resepsi walimatul nikah milih baju yang paling hias. Sementara nek sholat nggih rukuk 3 tahun kekumpul. Enak tuh sing ngantos 3 tahun dari anyar gitu. Nggih. Kamu di dua dino bar isa sisan jingkrung sare mulai. Yang bersowan Gusti Allah, kamu kalau hari ini nomor-nomor itu tidak pakailah pakaian yang paling bagus manakala kamu sujud. Nah besok Ramadan, tidak hanya Ramadan, tapi Ramadan lebih banyak sujud kita dibanding di luar Ramadan tentunya. Ini kita sing sami mawon, simpul pemanasan dari awal. Jadi, nama balik sajadah termasuk infak. Infak itu nek ditarget aku sedina kudu 2.000 berarti sesasi 1.000, sedina 5.000 berarti sesasi ya tergantung mau berapa 150.000, nek sedina 10.000 kalau 300.000 gitu. Oke, ini harus disiapkan. Nek boten disiapkan infak orang ora dipecah soalnya diraja. Harus disiapkan Ramadan ini. Iftar, takjil harus disiapkan. Bismillah. Aku pengen sesasi melu kubur takjil untuk iftar pengen siapkan. Gimana aku gimana kudu gorengan antene ayam ya ayam. Gimana kudu gorengan. Begitu. Tapi disiapkan betul. Begitu. Terus persiapan secara jamaah masjid kita, sound systemnya, catnya, penerangannya, jangan asik tindak minimarket atau supermarket gitu. Pasar swalayan. Nek pasar swalayan kalian masjid kita padang pun gitu. Ini kadang sok gue semangat kayak peluru kayak dasar ngantuk-ngantuk sampai peluru kayak lampu yang baru kayak Quran itu dia bodol-bodol. Dianya kayak kafe Qurannya lampunya dipadangke, lagi itu orang ganti Bismillah, gue sepakati setelah tarawih betul namun kundur balai buka selama kau yang meninggal tolak bisa buku. Betul namun ada disiapkan betul. Gen bulan itu teh pahit kali kerupuk karak sak longsong itu ada sak mesin seperti sak longsong karak itu kerupuk asin gitu ambil lereng kerupuk mungkin mulai ini katam besok syukuran belah pitik kamu kan badan katam mungkin belah pitik begitu bulan itu setiap Sabtu sore buka bersama sak masjid. Lagi danane di boten mesti dana. Lek kula damel kesepakatan ngeten. Bapak Ibu monggo setiap Sabtu buka bersama di masjid. Boten sawu Bu, caranipun masak piyambak
biasa kok saya ngambil saya pulau saya masing-masing gitu. Wis pokoknya mungkin satu sore bapak ibu simpan foto kabeh bisa ke masjid digelar pisang ternyata modal puluhan itu blok. Nah ternyata ibu itu beren rampung nih di lusa-lusa tersebut enten sisa turahan di kendel menyamuk maka bawa puluhan boleh bawa gorengan begitu. Dan itu nampak betul saya khawatir bahwa maafkan tuh misalnya bahwa itu di surat Saba ayat 39 apa sing sira infak sing sira sedekah sumpah Allah ngasih ganti. Jangan khawatir. Ini harus disiapkan. Saat segitu secara jamaah tadi bagaimana sistem termasuk jadwal siapa isya kuliah isya, siapa imam dan kuliah subuh, siapa yang nanti mimpin tadarus, siapa yang kemudian mengisi tiket ngambil iftar, itu harus disiapkan. Lalu menurut saya resepsi walimah nikah tamu itu rata-rata itu 160 kita tergantung undangan ini. Nek kertas 50, nek roti 100, nek ayam utuh. Lah ayam itu menergani 100 kayak nomor soal 100. Lah nasi lah kemang ini sambelnya. Jadi nek tonjokan tenan jus takunya babi. Ditonjok ayam utuh takunya babi. Tapi ketika kita ada tamu membawa amplop 100.000, 150, 50.000, persiapannya pakai tim sukses. Sehari nomor 2.000 dari persiapan ini dari nikah. Seminggu dari baru undangan. Sebulan. Kalau itu tim sukses termasuk tahun baru belajar kalau yang bagian tamu susah loh. Sebab kudu mesen rong dino. Ada dolanan HP yang salaman, ngorane HP kok ngantri. Kayak kudu mesen, iso kan beli nek paling seneng tenggen matean, tenggen jayengan. Napa ngeloroti snack. Mungkin ngobrol gelas, sari sak piring, nggo mulai apa di urusan gue pakai mentok ada jatuh baru tangannya bebas lemu. Nah ini sama kalau begini tamu yang 100.000 demikian seperti itulah persiapannya sampai nanti nyembelih tekong sapi mungkin selawe kilo. Nah, sementara tamu kita Ramadan dosa di ngapura ganjaran berlipat ganda, doa dikabulkan, ada Lailatul Qadar. Masa niku nek dinilai pinten juta nih. Donga dikabulke, nek dinilai pinten rupiah. Nggih, dosa di ngapura ganjaran dilipat gandakan, diberi hidayah. Wah, luar biasa. Lah kok penyambutannya sepi, kok masjid meleruk, kok orang bekas sapu, orang bekas. Nah ini berarti kita persiapan. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah persiapan mental, persiapan ruhiyah. Mila Rasul memperbanyak puasa di Rajab, di Sya'ban. Pulau kebetulan. Pulau ada puasa itu dari kenapa mantan. Sebab beberapa jenisnya dicek gula darah tinggi, tangan usan,
kolesterol 200 punjul, wis pokoknya nek bijinya kabeh begitu. Sehingga di Oktober gagal umroh karena belum punya itu vaksin. Januari tanggal 29 gagal. Besok Ramadan ternyata dapat info wis kok dikencengi posone engko medhun dhewe. Nah, betul sekian ratus. Nah, akhirnya sukses. Jadi nek Senin nek Kamis poso kalau ini nek Senin nek Kamis poso ambil Kamis nek Senin nek hari Kamis itu doa kayak ini sedalo nek Setu niku pacaran kalau belum yang seton nek Senin itu pembinaan ning dirasani murid-murid nanti nyeneni aku diseneni sibuk dek Selasa nyeneni kok dek Selasa. Baik, jadi setelah kuliah latihan melilir bunyi bismillah begitu nanti ada alarm otomatis buatan disetel HP ini mungkin dengan sendirinya bangun setelah kuliah buatan namun melilir terbikin sholat buatan kita gitu begitu. Kemudian target kita one day one juice, nama satu hari satu, sesuai selera masing-masing. Jus tomat atau jus Quran atau jus tomat. Bismillah. Kalau damel nongkrong kelompok pengajian ibu-ibu sing semangat dan itu one day one juice. Luar biasa. Akhirnya jadi kebiasaan, enak-enak saja. Tapi nek boten siap bisa jadi sampai Ramadan lalu boten kata-kata. Enak boten? Berani? Nih, mila secara mental. Infak kita ini takwa kalau terbukti mengikhlaskan apa yang kita cinta kita dermakan. Allah yang paling jauh. Lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan itu sangat salah, itu tidak, lan itu mustahil kamu akan jadi orang yang takwa sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cinta. Neten sak dompet 5 lembar ratusan ekatan 20 5.000 2.000 sing paling dicinta berarti boleh 2.000 berarti sing dimakan sing atas apa sing ada kan itu jangan betul kita 50.000 menawi kita pahami Allah itu tidak hatta tunfiqu mimma tuhibbun sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cinta. Nah, ciri-ciri orang yang kehilangan dan dicintai itu ngen hati samedhot. Nek kehilangan sing ditersani itu nanti apa? Samedhot niku apa? Gedon. Nggih. Lah, gampang iki dari bismillah 2.000. Kok urung samedhot? Dirung cinta. Bismillah 6.000. Kok urung patek samedhot? Berarti rakyat cinta. Ini giliran 10.000 dulu. 11 kilo ya itu. Jadi Allah nanti wis yu. Lah aku nanti pecah. Kenapa kopi bayar sepakat masyarakat bloke? Ya lu ke undur delok. Nah ngalaman dari wong takwa. Nek suruh hidup 2.000 sampai 2.000 itu biasa. Nah itu kek buatan sesuai dengan Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mustahil kamu akan jadi orang takwa yang Allah sayangi, yang Allah ridhoi, yang Allah senantiasa dampingi. Kecuali kamu juga mengikhlaskan apa yang kamu cinta, engkau infakkan ya Allah. Begitu. Nek cinta itu rela kalau di kosong disiapkannya buat persiapan apa teman beli. Cobi enten taksiahan tombol bendera sak dompet di sini sak lembar tok 50.000 per
langsung sak dompetnya apa mampir warung ngecake. Mampir warung. Ane warungnya tutup. Nah, dia keluar nekat. Bismillah, belum saya tahu. Jujur susuk 40 warung. Apa liwanya yang kasihan dari susuk. Mbok menawa begitu. Dan ini harus persiapan. Harus ada namanya shock terapi. Shock itu apa? Kaget, terkejut, terapi dikagetkan. Shock breaker. Shock breaker itu untuk memecah kejut. Jika interfere dengan motor itu kasih bentuk jok itu saya tentu. Nah, kita Ramadan harus pakai shock terapi. Pokoknya disiksa artinya ini. Sing mendite men film. Bismillah. Jengit 100 gede kalau gimana? Jengit saya gede kalau gimana? Jengit 2000. Nah, ini berarti dari operasi dari mari shock terapi. Sebab medit itu menawine plek ciloko. Ini hilang kita bejo. Atau hudun ayat 16. Seandainya yang kalau cepet ini bentuk sifat medit kayak nempel wa ma yusukan nafsi fa'ulaika humul muflihun. Sing sapa bebas ke sifat medit temen dhewe dadi wong bejo dunya akhirat. Mau olah mahibut nanti pastikan cara pemahaman yang dibalik. Sebaliknya orang yang ketempelan sifat medit bangkit pelit maka dia akan celaka dunia akhirat. Jadi medit itu nyilakan itu. Nila ambil ayat-ayat ketempelan sifat bahaya. Kadang nih sakit fisik kita langsung merasakan kemudian berobat. Lorong gelen udunan langsung. Tapi nek medit niku sing lara roh, sing lara rohanine. Ciri-ciri pun nek kita sing sakit sing ngrasake yang sanes. Nek kula medit sing susah bojo kula, kanca kula, anak kula, tangga kula. Nah, komplikasi medit tur jalukan. Kita kan jadi kula boten lara kanggo ditresake medit bumi. Aku kira medit yo ekonomis ora ada alasan. Iki kan kira medit tak manage, wong istirahat manage barang. Ini jenenge kokil di medit. Nah, bagaimana caranya merompokkan sifat medit itu? Kan Rasul dikatakan al-bakhilu sing wong medit kuwi ba'idu minallah, ba'idu minanas, ba'idu minazana, qaribu minanar. Orang baik dibenci Allah, dibenci manusia, dibenci surga, ditunggu-tunggu neraka. Wong medit. Sakit dicek kok, simbah medit karo putu. Wo mungkin putu ratus no, gitu. Mbah, jalan titik mbah, harap butuh Android mbah putih. Sing cilik mbah jemenir, wilgar gede yo. Ndoknya mbah ndok, mana tas. Sing kopak mbah, sing kopior, harap belapo. Mulune mbah, bulu, harap tak kayak minyak butuh korokan. Talaknya mbah, tangguran bulu. Yo wis kan. Putune mutu balik suatu ketika simbah yang melihat ibu yang ngajak. Ayo nang simbah berat. Boten mengkan putune, mbok main bablas. Lha simbah ora kemanti ora lumah putune disengit. Maka Allah juga membenci orang-orang baik dan memuliakan orang-orang yang dermawan. As-sahih ya wong sing sahih, wong sing lomo, dermawan, qaribu minallah, qaribu minanas, qaribu minanar. Orang dermawan itu disayang Allah, disayang manusia, ditunggu-tunggu oleh surga, dibenci neraka. Neraka benci sama orang dermawan. Jika lomo jenengan arep makan rokok atau bir, ora makan. Mila nek ngrasake sedih karo dhewe ya mboten lomo banget. Ini betul cara awasnya belum tahu nah, terus persiapannya secara fisik, secara ilmu juga.
ilmu yang membatalkan sudah pada paham, tapi yang merusak kadang kurang bisa dari riba, bodok, gitu, fitnah, maksiat, umpami, poso-poso, nampuk pedus, batal badan. Boleh pakai oyo mbak, wah, nunggu darah naik, batal badan tak? Boten, ini rusak, zon, mungkin, nih, sing batal ini udah sengaja munjuk sengaja kumpul sengaja, naik badan sengaja, berapa? Ini badan paling dan ngapa mak? Kosong-kosong gawe beda, tak ada bina yang sawah bongkong pun ada sawah lali. Ini jenenge lali. Lah sapa ngerti lali? Ora apa. Niate lali. Nggih, bener marah betul. Dan yang terpenting bagaimana kita mengilmu tentang materi ini, tentang asalnya. Yang paling penting adalah hasil akhir. Karena di awal tadi saya sampaikan apa yang dimakan Rasul. Rubah min sholimin atau min siyam ilal juri wal atas. Berapa banyak orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kedah wonten asal, kedah wonten tilas. Maka ada istilah Syawal, ya. Adanya Syawal karena ada Ramadan. Mila melawasani Ramadan menika diklat. Syahrul tarbiyah, nek bahasa niki sasi pendidikan dan latihan. Pendidikan itu menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, latihan itu langsung dicake bagaimana tentang harta, tentang kedermawanan, tentang kebahilan, langsung dicake. Kita berusaha infak, sedekah, zakat mal, iftar, hadiah, bingkisan lebaran dan seterusnya. Niku janjane selama pripun kita bahir tenggen manah kita, tenggen roh kita. Begitu. Kemudian bagaimana ketika kita sholat ditambah sholatnya itu supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul musolli, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Hakimi sholatlah lidzikri. Maka ciri-ciri orang yang takwa itu yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Kalau kita pahami tentang tafsir ini, kok yuqimuna di mana yaquna biha bihukumiha. Jadi bukan sekedar melaksanakan sholat, tapi bagaimana dia melaksanakan sholat itu dengan mendatangkan hak-haknya, waktunya di awal waktu. Bahkan Allah memaringi iming-iming, siapa yang datang sebelum waktunya sholat maka menunggu itu sudah diberi pahala sebagaimana sholat. Siapa yang selesai sholat masih duduk dalam posisi sholat maka Allah perintahkan malaikat mengamini doa-doanya. Begitu. Berarti takwa itu meningkatkan. Selain keimanan, harus banyak kita banyak ngaji tentang hal-hal yang baik. Bagaimana surga dan neraka dikaji malaikat Allah dan halal haram. Itu barokah itu kan baik. Itu dikaji selama Ramadan. Sholatnya ini ditertibkan. Diawali dari wudu yang sempurna. Ketika wudu tidak sempurna, sulit untuk bisa sholat dengan sempurna. Begitu. Bagaimana kita merasa di hadapan Allah ketika sholat? Nah, begitu. Sehingga betul-betul terukurlah nanti kita dan betul-betul wujud bekasnya itu tampak. Begitu. Karena ada hanya ketika Ramadan jamaah ngomong, tapi selesai Ramadan jamaah suku berkurang. Ini betul. Pulau badan umum namun naturakan melawan itu. Hari pertama Syawal ada suara takbir nih, lapangan sudah persiapan. Lah subuh nih, jamaah subuh. Nah rata-rata kan berkurang, nggak belum bludak sampai ke rumah masing-masing. Wah ini sama ya. Lalu kalau ada itu, nanti Pak meniki kekomat mawon berat. Lariannya nanti, waduh nyetrika nyiap
siapke baju ganti adus saatnya lapangan maksudnya majan siapke kayak apa enak bisa ngantek boten sholat subuh jamaah si model itu nah ini apa yang terjadi ini apa jadi termasuk bagaimana Ramadan itu bulan Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana selama Ramadan Quran ini difungsikan di dalam Ramadan. Bagaimana tidak Ramadan betul-betul dinuzulkan jadi hidayah hudan linasi petunjuk ya dibaca, diterjemah, dipahami, diamalkan itu jadi petunjuk. Yang belum bisa baca, bagaimana bisa baca? Yang banyak bisa baca, bagaimana kemudian dia bisa memahami maknanya, syukur tafsirnya, begitu. Sehingga nanti Ramadan itu saya tetap ada jamaah masjid taklim tahsinul Quran, ada tarjimul Quran, tetap nek wonten seperangan TPA, libur pengajian, supaya sisan pengajian ini karena rapat kurban borok. Enten boten sing baru malah libur pengajian ini. Niki kebalik mestinya syawal itu peningkatan tambah mengkok, ini kenyataannya kadang malah ngomong. Ini berarti perlu dipersiapkan secara pihak betul direngkup itu. Sebab penting yang boten direngkup, yang boten dilaksanakan, boten evaluasi, boten terakhir. Kalau matur terakhir jam 8 kira sedikit. Ciri-ciri orang yang gagal, ciri-ciri orang yang sukses menurut Allah. Ketika Allah memberikan surat Al-An'am 120, ketika sama Allah pahamkan saksi Ramadan kuwi saksi tumurin Al-Quran menjadi begitu. Seperti apa orang yang dapat hidayah? Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka apabila Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah, yashrah sadrahu lil Islam, maka orang itu lapang dada menerima Islam. Ada perintah, yes, karena setiap perintah mesti manfaat. Ada larangan, oke, aku tidak lakukan karena setiap Allah melarang pasti berefek dari dunia akhirat. Maka mereka itu orang sukses Ramadan, enteng hindari jauh, enteng legowo nilai kawisan. Takwa itu. Kosong selipur, Allah dikatakan. Wa mayyurin ayudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan kana yas'adu bisama. Ning Allah biarkan tidak mendapatkan hidayah selama Ramadan. Orang pernah melihat harus orang ngaji, orang berkuntum, orang berceramah, orang informasi Al-Quran dan hadis, maka Allah biarkan kesesatan dalam jiwanya, maka dia harus terus dhayiqan, maka dadanya sempit. Kana yas'adu bisama, didhawuhi nindake dawuh kaya pemenek langit, dipeninggal kelarangan kaya pemenek langit. Karena ya suatu bisa kaya dheweke kaya pemenek ning langit. Saged boten pemenek ning langit. Nek ngandel kita sambung bine Pak langit ondone niku. Kali dawa. Nah, umpama saged 1000 ondo jenengan saged boten. Umpami saged panggung boten menek tekan langit. Berarti orang yang tidak dapat hidayah niku awang-awangan nek pamindake dawuh ora-ora. Mosok kon umroh ke 31 juta. Nggih Ramadan itu 31 setengah. Niki boten promosi sosialisasi. Ini misalkan cara-cara Ramadan insyaallah mungkin Ramadan 9 hari. Nah, kita di sana saat jamaah ada 46 setahun 3 kali buku tadi promosi berarti sosialisasi orang. Ketika orang paham fadilahnya maka enteng. Sholatun fil masjidil haram
Sholat di santok di Masjid Haram niku afdhalul mimmi anti alfi sholatin di masjid baru. Luwih apik ganjarane luwih gedhe ganjarane tinimbang sholat ping 100.000 ana ning tempat liya. Anda niku sedina perkara 100.000 dina, anda niku 500.000 dina. Nggih. Kamangka urip wae mboten atus 5.000 dina. 500.000 dina. Begitu. Milo ganjarannya kenapa dijamin surga? Jadi ini nilai sholatnya sudah bagus. Milo nanti sederek untuk sing umroh sing haji kalau bukan sholat ya mundur. Ini larang-larang kalau umroh kalau salat. Ini sih kan sesuatu. Tapi ketika tidak mendapatkan hidayah benar, orang butuh duit kok on infak, orang yang butuh buku kok on iftar, kamu kok manfaat so imanane sing sapa menehi maringi buka poso itu ganjaran sejumlah wong-wong sing do ganjarane wong-wong sing do poso. Lalu khusus dari kami menjadi saya boten melongi ganjarane orang yang mengikuti aja yang berpuasa sedikit pun. Mantap. Bila saya menika gampang tidak niku. Nek ibadah enteng, maksiat abot niku sukses. Ini kok bar bodoh, kok ngibadah abot, kok seneng maksiat bebek gagal total. Na'udzubillah min pun mantan mawon kesimpulan. Monggo sing cari dibuka, ini wis aku kesimpulan. Kesimpulanipun Mas Ramadan Taman Agung, ngoten nggih? Harus disambut gegap gempita. Wis pokoke monggo anak-anak kecil senang ke masjid dihadiahi nopo disiapkan apa yang disuka. Terus penyambutannya dengan persiapan fisik pribadi, jamaah, persiapan ilmu, persiapan manajemen, jadwal-jadwal imam dan penceramah, kemudian jadwal takjil, kemudian persiapan mental, latihan bangun malam, sholat malam, latihan puasa mulai dari awal, latihan berderma, menghatamkan Quran 1 hari 1 juz. Nah, dipaksa mungkin masuk Ramadan ready. Kesimpulan berikutnya bahwa kesuksesan atau tidak sukses atau gagal itu tergantung asalnya, hasilnya nanti. Kalau ada perubahan cara lebih baik, itulah takwa. Asal ini ada takwa. Orang yang berubah menuju keadaannya lebih baik. Mugi-mugi kita dipun paringi barokah wonten bulan Sya'ban menika, dipun panjenengan biswa kita saged keparing Ramadan, saged nindakaken juhud lan dawuhipun lan contohipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi kita termasuk yang sukses saged merubah karakter menjadi lebih baik daripada sebelumnya sehingga dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.